In-house training, implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di SMA Negeri 1 Cikesal. Ya, mungkin sekilas saja deh nanti. Ya. Saya mau ini dulu deh, Kak. Yang kedua nih, kita punya jargon nggak Bapak Ibu? Punya ya? SMA Cikesal punya yel-yel nggak Bapak Ibu? Hari ini kita buat Bapak Ibu. Ya, hari ini kita buat. Kita keluar nanti di HT ini, kita bikin jargon, kita bikin yel-yel. Di Jogja ditanyain, kita bingung. Masya Allah, tuh kan bener saya bilang. Pasti suatu saat kita akan ditanyakan. Tahun berapa ini Bapak berdiri? Tahun 1980? Jargon nggak punya yel-yel. Oh ye, balik ke sini. Oke deh, ini bukan yel-yel ya. Saya cuma ya biar Bapak Ibu konsentrasinya balik aja lagi. Karena saya ngomong terus kan ini lagi. Oke. Saya ngomong SMA Negeri 1 Cikesal Bapak Ibu. Itu tadi ya. Oke, siap? SMA Negeri 1 Cikesal. Sekali lagi SMA Negeri 1 Cikesal. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke. Sekarang Bapak Ibu berdiri dulu deh. Berdiri dulu. Pegel kan Bapak Ibu? Oke, yuk. Oke. Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu, kalau saya bilang 1, Bapak Ibu angkat tangan kanan. Ya. Kalau 2, angkat tangan kiri. Ya. Kalau 3, dua-duanya. Kalau saya ngomong 4, berarti kaki kanan. Angkat kaki kanan. Ya. Mau gimana? Gini kah? Gini kah? Ya terserah. Kalau saya bilang 5, berarti kaki kiri. Siap Bapak Ibu? Angkat 6, nggak bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kejedak. Siap ya Bapak Ibu? Siap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5. Ya. 4, 3, 1, 2, 3, 5. Ya teman-teman Bapak Ibu. Oke, sudah meregang. Nggak kerasa lagi meregangkan badan ya. Oke. Luar biasa. Bapak Ibu, ini judulnya nilai-nilai dan peran guru penggerak bersama visi guru penggerak. Ini Bapak Nandang memang harus tahu karena ini ada hubungan dengan visi SMA Negeri 1 Cikesal. Kita lanjut, next Pak. Tapi ini ingat Bapak Ibu, saya tidak berbicara tentang diri saya. Saya berbicara tentang kita. Ingat kita. Ini kita. Tujuan pembelajarannya guru sadar menguatkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu nanti kalau kita terus ini semester ini kita akan sering mendengar kata-kata profil pelajar Pancasila. Apa itu? Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Nanti ya, profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai. Nah ini dia, profil pelajar Pancasila. Kita main Bapak Ibu. Kita akan belajar berhitung. Nanti gitu caranya. Saya minta Bapak Ibu berhitung zigzag gitu ya, terus sampai kalau ya, nah terus hitungan ketiga yang sampai ke angka kelipatan 3 itu akan menyebutkan salah satu profil pelajar Pancasila, tapi nggak boleh yang sama ya, yang sudah disebut jangan disebutkan kembali, ya itu bisa kelihatan udah ya siap. Profil pelajar Pancasila hitung mulai dari saya. 1, 2, 3 berarti ngapain baca? Yang mana? Baca. Nggak kelihatan. Diperbesar. 80, 100%. Kurang. Udah maksimal. Apa Reva? Nomor 3 apa? Burung. Baca salah satu. Apa? Kreatif. Ya lanjut Pak. 4, 5,
Mandiri sudah? Oh belum. Terus lanjut. Kreatif udah. Bergotong royong, lanjut. Baca. Mandiri sudah. Maju Bu, nggak apa-apa maju Bu. Maju. Lihat, baca. Bergotong royong. Bergotong royong sudah belum tadi? Sudah. Berkebinekaan global. Kebinekaan global. Berkebinekaan global. Thank you. 12. 14. Yang mana Bapak Ibu? Yang ini kolaborasi kepedulian. Oh ya, masuk dalam bergotong royong. Oke, lanjut. Ke depan. Yang ini, yang lingkaran profil ini. Ini penjelasannya ya. Tadi udah. Mandiri udah. Bernalar kritis udah. Ada di pojok sana. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sekarang penjelasannya Bapak Ibu. Yang lipatan 3 baca penjelasannya. 18. Ayo, baca penjelasannya tentang apa Bu? Tentang mandiri. Mandiri seperti apa? Kebaca nggak? Nggak kebaca. Oke, boleh yang kebaca yang mana? Oke. Betul. Betul, Bapak Ibu, itu adalah bagian dari berkebinekaan global. Oke, lanjut. Ya, gambar baca. Kelipatan 3. Guru IPS. Yang mana Bapak? Mau dibaca yang mana? Ya, baca Pak. Gak kelihatan nih. Yang mana Pak? Maju boleh. Yang mana Bapak? Mau menjelaskan? Oh ini kreatif. Kreatif menghasilkan gagasan orisinal, menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Miss. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi masalah. Iya, lanjut. Masih ada yang belum ya? Lanjut. Langsung hitung di belakang udah hitung. Udah sibuk hitung gue yang mana? Next, ayo. Kepedulian apa? Kepedulian. Bagian dari mana? Kolaborasi. Udah tadi sama Pak Andre. Apa yang lain? Ayo maju. Mengenal. Iya betul, belum. Ya apa? Baca. Akhlak beragama, udah kan? Semua. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Lagi, masih ada kan? Belum, ayo. Berarti apa? Nih Pak, Bapak Ibu bisa dicek kan ya? 30 tahun nah ini. Siswanya kenaon nih. 30 ke depan deh, ayo. Ayo yang mana yang belum? Mana disuruh nyanyi? Yang belum? Sini ke depan, Teteh nggak kelihatan di belakang Mas. Nah ke depan. Ayo, anak yang muda, mana yang belum? Yang mandiri, Mengelola dan memproses. mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Terima kasih. Terima kasih. 30, 31.
Ya. Wow, masih sehat. Siap. Udah semua ya Pak Alito ya? Udah ya? Udah semua. Kayaknya kasihan mau ngitung nggak jadi ya. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mana yang baru buat Bapak Ibu? Yang mana yang baru buat Bapak Ibu? Baru semua? Bagus, berarti benar. Ini nanti yang diomongin dengan kurikulum prototype. Kemarin ada Pak Eko bilang, wah saya mau ikut itu tentang kurikulum prototype ya. Kita pergi ke Jogja waktu itu. Nah ini saya singgung sedikit. Ini adalah tujuannya, profil pelajar Pancasila. Pak Eko ada tuh, Pak Eko, iya. Profil pelajar Pancasila. Yang ini yang kita akan capai Bapak Ibu. Walaupun nanti kita nggak perlu fokus semua. Jadi seorang pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Yang beriman, bertakwa, udah agamanya bagus ya. Terus ada yang berkebinekaan global. Jadi dia udah paham sama makna dia di dunia ini. Dia nggak sendirian. Makanya dia menerima orang lain. Makanya berkebinekaan global. Terus ada yang bergotong royong. Dia paham bahwa untuk maju itu lebih baik bersama-sama daripada sendirian. Tapi dia juga adalah orang yang mandiri. Jadi ketika dia harus sendirian, dia individu, dia juga bisa. Lalu dia harus adalah orang yang kreatif. Yaitu orang apa? Orang kreatif nggak selalu harus adalah orang yang bisa menciptakan sesuatu. Tapi adalah orang yang bisa memberi solusi, mendapatkan solusi atas semua permasalahan yang dia dapat. Lalu ada bernalar kritis. Ini yang masalahnya dengan critical thinking. Dan ini semua adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kebayang nggak kalau ada satu siswa kita bisa mencerminkan semua itu, bakalan jadi seperti apa dia? Wah, hebat ya? Betul Pak, hebat. Betul. Maulana Baskoro katanya. Iya, Assalamualaikum. Iya, dia sangat orang yang sangat beriman dan bertakwa berarti. Dia adalah orang yang, apakah dia kreatif? Ya, kreatif. Apakah dia bergotong royong? Ya. Apakah dia bernalar kritis? Walaupun dia sambil senyum, tapi dia pasti punya pendapat. Ya, itu anak-anak model seperti itu. Kita menginginkan anak-anaknya seperti itu. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit aja. Ini curhatan Pak Udi sama Udi. Bapak Ibu tahu? Mungkin dosen. Pak Nandang adalah gurunya. Juga ada Pak Taryana atau yang lain. Bapak Ibu, saya tanya, maaf ini saya waktu pertama datang ke sini karena dia juga adalah satu alma mater sama saya. Jadi saya tanya, Assalamualaikum. Jadi saya tanya, bagaimana caranya Anda? Saya bilang waktu itu, gimana sih kok bisa survive gitu? Bisa berpikir Anda beda dengan yang lain? Karena kan waktu masuk ke situ saya mikirnya lulusan SMA Negeri 1 Tegal pasti lingkupnya ke situ aja, nggak mau yang luas. Kenapa dia bisa berpikir global? Dia bilang begini, saya dari awal sudah mengkhususkan diri supaya saya bisa terlindungi dari lingkungan yang buruk. Bahkan dia punya geng katanya, betul? Mungkin Ibu Narwi atau mau tahu, dia punya geng. Gengnya itu yang dia amankan supaya dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Lingkungan dulu tuh mengerikan, Miss Winda. Yang Miss Winda lihat sini nggak seberapa. Dulu jawaranya di sekolah ini. Oh iya, selalu anak-anak ini kayaknya bikin saya naik pitam rasanya. Ya, seperti itu. Makanya saya minta waktu itu share dengan English is fun. Kenapa ada orang yang ternyata punya potensi tinggi dan dia bisa membangun diri sendiri gitu. Dia waktu itu katanya ada Pak Ade, ada Pak Nandang, itu yang ngasih motivasi karena dia bukan dalam lingkaran ternyata. Dia merasa tidak dalam lingkaran. Tidak ada teman-temannya yang berpikir sejauh dia. Saya mau jadi begini. Saya mau kuliah di UNY. Coba Pak Ari, kalau siswa baru-baru tahun ini ya, yang mau kuliah keluar, ya kan Pak Tejo? Keluar itu kayaknya seperti keluar antah berantah, takut sekali. Kepikirannya gimana? Survive-nya gimana? Wah saya nggak. Tapi kenapa kok bisa ada yang mau? Ya, jadi bibit-bibit itu yang seperti saya bilang, bijinya ditanam, kitalah petaninya. Mungkin si petani yang sedang mengopeni Pak Udi dulu adalah orang-orangnya yang memang
open, dia ngelihat bijinya bagus, berarti kita kasih pupuk dengan pupuk yang the best tadi. Mungkin kita mau pakai yang mana. Bapak Ibu, ini adalah cerita. Sekarang beliau sudah S3, dia lulusan di Stanford. Bukan ecek-ecek lah gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Ini salah satu. Kalau kita punya 1 biji seperti itu, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji dan lain sebagainya, insya Allah Bapak Ibu, ini profil pelajar Pancasila nggak mustahil. Walau mungkin cuma 1 atau 2 dari semua profil ini yang bisa kita bangkitkan. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu bikin trapesium usia sekarang. Nggak ada yang punya pulpen, ada kan? Trapesium usia itu ini bikin begini. Pertama angka 0, tarik garis ke atas, menunjukkan kapan terakhir Bapak sekolah. Bapak Ibu sekolah umur berapa? Semua sudah lulus sekolah kan ini? Ada yang belum? Ya, 0 berapa tahun, terus sampai usia segitu. Tolong Bapak Ibu sekarang dibuat, tarik garis. Gak punya kertas Bapak Ibu boleh snack tadi. Kertas snack udah habis. Lalu lanjut sampai ke usia pensiun. Kira-kira Bapak Ibu pensiun umur berapa? Ya. Sekarang usia Anda ada di mana? Kasih. Taruh di antara usia aktif kerja itu sampai usia pensiun, Bapak Ibu ada di mana garisnya, silakan. Kalau yang mau terlalu ujung nggak apa-apa, penting udah ada. Oke, lalu ini antah berantah ini ya. Ya, antah berantah. Ini tanda tanya kan, makanya saya nggak mungkin nentuin 63 tahun gitu kan, enggak. Ya, oke, ini usia pensiun, ini usia Anda sekarang di mana? Hitung selisih berapa tahun antara ini apa Bapak Ibu? Ini usia sekolah. Tapi di antara 0 sampai misalnya kalau saya 23 tahun tuh terakhir. Kuliah kan terakhir 23 tahun. Usia sekolah, ya Pak? 25 ya. Nah, di antara usia sepanjang ini, adakah 2, sebutkan aja 2 ketika umur berapa yang Bapak Ibu masih ingat, yang membekas di hati tentang pengalaman Bapak Ibu belajar, mungkin di SD, atau ada yang membuli mungkin waktu umur 8 tahun, di Bapak Ibu tandain. Atau mungkin saya berhasil ini umur 12 tahun misalnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu bikin trapesium ini yang penting. Paham ya maksudnya? Apa saya menjelaskannya kurang jelas? Oke. Jadi di antara usia sekolah ini pilih 2 titik usia di mana Bapak Ibu masih membekas kenangannya. Suka bolos Miss waktu SMA. Itu umur berapa? Sekitar umur 16 tahun. Ya, Bapak tandai 16. Ada lagi nggak Pak? Yang buruk atau yang membahagiakan boleh. Jadi dua memori saja. 2 memori saja ada. Jatuh cinta misalnya ya, kalau Bu Leni bisa. Bu Leni kan karena hati dari tadi. Sudah membuat trapesium usianya? Sudah. Saya tanya sekarang. Siapa yang mau share? Lewat katanya. Bu Ros, mana Bu Ros? Buka kartu katanya. Bapak Ibu oke, nggak usah buka kartu. Saya tanya dulu. Ada hubungannya dengan guru nggak? Ada? Ada nggak? Hubungannya dengan sekolah? Ada nggak? Oh, dengan pacarnya. Dia di sekolahan ya? Apa di luar? Ya. Ada. Kan ada 2 ya. Di antara itu ada yang nggak bekas tentang guru nggak? Ada. Guru. Siapa lagi? Ada nggak? Guru semua. Bawa kalau guru semua. Nah ini Bapak Ibu, saya cuma mau ngambil garis lurus bahwa kita sebenarnya membuat memori kepada anak dalam trapesium usia mereka. Saya pernah dimarahin Bu Mumun. Bu Narwi pernah motong rambut saya. Saya dirazia sampai pita sama Pak Reza. Itu diingat umurnya berapa. Umur saya saya ngebutin umur ya, buka kartu ini. Waktu saya umur 12 tahun. 6 tahun Bapak. Saya punya guru cantik sekali, namanya Bu Yayu. Bu Yayu itu cantik. Saya waktu umur 6 tahun tuh gendut Bapak Ibu,
gendut, pendek, terus nggak percaya diri gitu. Ya. Terus Bu Yayu ini ngajarin saya belajar baca. Saya baca waktu umur 6 tahun, Bapak Ibu tahu, saya baca sampai tempo saya baca Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu, dia nggak ngajarin saya baca sebenarnya. Cuman saya termotivasi sekali sama dia. Saya ingat banget dia tuh nulis di kapur, mukanya sedikit jerawatan karena kapur itu kan. Jadi dia jerawatan, rambutnya panjang. Dan dia ngomong sangat santun sekali. Sampai saya bilang, saya mau kayak Bu Yayu. Saya ingat itu sampai sekarang. Nah, ternyata itu bisa membekas ke saya sampai saya beneran jadi guru. Padahal saya waktu SMA saya pengen jadi psikolog kayak Pak Ari. Saya pengen jadi psikolog, saya bilang gitu. Tapi dasar kita waktu kecil udah doa kali ya, jadi guru bener. Dan itu saya, bacaan saya itu ya si guru ini tahu kalau saya jago sekali membaca. Saya bahkan tahu incest di umur saya 6 tahun Bapak Ibu. Saya udah baca, bukan karena Bapak Ibu saya kekurangan ngasih bacaan, karena sudah semua saya habiskan. Saya sampai bingung, saya mau baca apa lagi? Saya tahu pemerkosaan segala macam. Karena apa? Saya bongkar punya bapak saya bongkar lemari besarnya itu. Saya baca buku tentang biografi tentang Soekarno, Bung Karno, luar biasa. Ya sampai segitunya karena saya suka banget dia baca zaman dulu Bapak Ibu. Sampai mempengaruhi saya sampai sekarang. Lanjut Pak. Ini karakter. Bapak Ibu, sebenarnya karakter itu adalah kebiasaan, perilaku kita yang kita ulang-ulang. Sebenarnya Bu Leni ini orangnya capak juga loh. Cuman karena dia suka baca, diamlah. Karakter apa yang ada di bekas orang lain? Bu Leni ini diam. Wah, coba disuruh dia ngomong, jago sekali public speakingnya. Coba jadi pembina upacara. Wah, berbobot sekali ya. Kalau kata Pak Iwan, Bu Leni mah leader tiap hari. Nah, naratin apa? Apa itu Pak? Aduh, saya nggak ngerti loh. Ini kan yang merah mukanya Bu Leni doang. Apa yang ngerti? Yang lain ngerti nggak? Apa itu? Artinya apa? Gimana? Kurang tahu. Oh, jinak merpati. Jadi kayaknya adem, tapi gitu Bapak Ibu. Tapi tetap orang baru kenal Bu Leni. Guru diam ini. Dia selalu menunduk jalan. Itu kebiasaannya. Nah, pernah kan? Nah itu akan dicap dia. Itu buku main HP aja, padahal dia lagi baca webtoon ya. Oke. Misalnya itu udah terpasti karakter Bu Heni yang Assalamualaikum gitu ya. Oh enggak, Ipe. Assalamualaikum semua. Mesyuli, semua apa? Karena dia mengulang-ulang itu. Jadi apa? Hello guys, dia bilang. Jadi kitanya ingatnya seperti itu. Pak Irfan seperti ini, Pak Jono seperti itu. Semua orang punya karakternya masing-masing. Padahal kita nggak tahu dalamnya. Soft skill namanya. Cuma karena nggak dikeluarkan aja. Diam, menghanyutkan. Bagus ya kalau soft skillnya ini. Kenapa? Anak-anak ini kan juga seperti itu. Saya bilang tadi, saya samba itu tetap saya aja nyenges. Kenapa? Karena tiap saya ngomong dia pasti ngejawab yang menyebelin. Itu nyenges seluruhannya ya, bungun gitu ya. Ih, katanya ih. Kenapa itu? Kenapa? Karena kan kelihatan ini Bapak Ibu saya perlihatkan. Ini ada garis. Garis itu karena ya. Garis ini sebenarnya ini namanya diagram gunung es. Yang kita lihat di anak itu selalu permukaannya Bapak Ibu. Kebiasaan, perilakunya yang dia ulang-ulang. Gitu lagi. Nggak masuk lagi. Ngaprak lagi, ya gitu terus diulang-ulang. Jadi kita lihat atasnya, kita nggak ingat kalau dia tuh punya ini. Dia punya soft skill, dia punya pola pikir, dia punya kepercayaan, dia punya nilai-nilai yang dia bangun dari kecil. Yang tampak hanya atasnya. Ini diagram gunung es namanya. Gimana kita mau ngasah si kotak hitam ini, namanya kalau di pesawat namanya kotak hitam. Black box. Kenapa? Black box. Kenapa black box ini? Ini kita bagaimana mengasah itu agar itu keluar Bapak Ibu, yang baik-baiknya itu keluar, pengkondisiannya. Seperti apa? Keteladanan yang konsisten, mau anak terlambat, nggak terlambat, kita
terlambat. Ketawa saya juga, Bu. Sama. Mau anak cerdas, baca dong, baca. Kita nggak baca. Itu kan, itu. Jadi kita apa yang tercermin di kita itu cuma surveys, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu kehidupan sehari-hari saya seperti apa. Kelihatannya gini-gini. Wah, kan kita menilai, kita kan sekali menilai. Kita ini adalah komentator ekspektor terbaik. Orang-orang itu kita nilai, Bapak Ibu. Iya. Dan ini adalah bagian kita sebagai pendidik ya. Kita adalah psikolog itu tahu. Ini identitas. Nah, masalahnya bisa nggak kita melebarkan si black box tadi dengan soft skill yang bagus agar dia naik ke atas, Bapak Ibu. Kebiasaan perilakunya itu yang baik. Itu di bawahnya tuh Bapak Ibu dibaca. Ada Pak, Bapak Ibu. Kondisinya Bapak Ibu. Kalau kita kompak gitu ya, kondisinya sama. Di kelas ini begini, kelasnya Bu Leni begini, kelasnya Bu Ros begini, kelasnya Bu Narwi begini, kelasnya Pak Irfan begini. Oh iya, sama semua katanya. Kadang-kadang perhatikan Bapak Ibu. Kalau Pak Yayat nggak gitu. Ini Miss Winda yang ngomong kayak gini. Oh enggak, Bu Leni dia ngomongnya macam-macam. Kenapa? Dia seakan-akan berganti wajah. Kenapa? Lain guru kok, lain begitu, lain urusan. Nah ini gimana kita biar punya kebiasaan yang sama, Bapak Ibu? Kita harus bareng. Jangan ngomong ini guru baik banget loh ini, yang lainnya enggak. Wah, bahaya ini. ngecap. Kenapa dia ngecap? Karena beda treatmentnya. Nah ini yang repot. Akhirnya pembiasaannya enggak konsisten, Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini next. Nih Bapak Ibu, saya coba bikin kuis matematika. Siap ya Bapak Ibu? Oh kalau IP udah pakai merem dia, merem. Ya, jago yang sains mah. Tapi kita coba ya kuis matematika. Perhatikan. Coba nanti apa yang ada di benak Bapak Ibu ya. Lanjut. Satu contoh. Ini kuis matematika ya. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Bentar lagi kita makan siang ya. Itu ya, udahan menunya itu ya. Menunya itu bukan Reva, bocoran loh. Ayam bakar. Total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal dari nasi, berapa harga nasi? Ayo Bapak Ibu. 5.000. 1.000-nya teh manis. Ya. Ayo lagi, berapa? Ayo guru matematika 6.000. Terus, ayo Bu Narwi, ayo jangan pesimis, ayo 4.000. Ya terus, Ibu 6.000. Bu Dini 5.000. 1.000 tadi es teh. Terus mahal murah amat sih es teh. 9.000. Bapak apa itu? 6.000 Pak Andri, ayo ekonomi. 6.000 Pak Lutfi. 6.000 Pak ya 3.000. Wih, wah kenapa nih 3.000? Lain lagi. Pada Harga apa nasi? nasinya berapa Pak? Nasinya mah gratis. Gratis ya. Betul. Ya ada. Weka 5.000. Oke. Harga biasa gratis. Kita nggak usah beli nasi ya di rumah juga. Oke, sekarang. Oke, tulis ya Bapak Ibu ya, masih ingat ya jawabannya ya. Ayo Bu Om, jawabnya berapa? Guru matematika. Berapa Bu Om? 6.000 ya. 6.000 ya. Celia 6.000. Bu Eka 6.000. Pak Tejo 6. Peko 5.000. Pak kita lihat Bapak jawabannya. Teng. Yang benar cuma satu tadi Pak Yayat. Pak Yayat mah nebak apa ya? Nebak. Wih, pinter, hebat. Gimana caranya coba? Saya ini juga pas permainan ini mencak-mencak Bapak Ibu. Ini gimana hitungannya ini kayak bilang gitu kan? Gimana ngitungnya? Ya. Kenapa ya? Yuk, lanjut Pak. Nah, ternyata Bapak Ibu beli ayam bakar tadi sudah sama nasi kata Bapak. Sudah gratis nasinya. Ayam bakarnya gratis plus nasi. Tadi ditanya total ayam bakar. Ayam bakar sendiri
udah 15.000, udah itu plus nasi. Oke. Nah, ayam bakarnya berubah tuh. Ini saya bahas ini Bapak Ibu lama. Saya kan nggak ngerti. Saya awalnya nggak ngerti. Ternyata nasinya ada 2. Kan udah kita beli nih ayam bakar. Ayam bakar udah dikasih nasi Bapak Ibu. Nah, udah dikasih nasi. Ternyata kita tambah nasi plus nasi. Totalnya 21.000. Makanya harga nasi ternyata 3.000. Nah, nasinya tadi udah masuk di dalam paket ayam bakar. Masya Allah, saya bilang, itu bahasanya salah. Saya nggak terima. Lucunya ini ya, lanjut Pak. Ternyata Bapak Ibu, ini berhubungan dengan otak kita. Otak kita ini tadi yang guru matematika terancam, merasa terancam. Wah, saya guru matematika. Kalau saya salah, apa kata orang? Misalnya gitu kan? Misalnya begitu. Atau, wadah, kok matematika sih? Tadi Bude, ada matematika beneran dah. Katanya dia nggak suka matematika, sama kayak saya. Iya loh, ya kenyataan nih. Kenapa kenyataannya begitu? Karena dari dulu waktu SD matematika nggak bisa berkalian dicubit, Bu. Wih, lihat itu guru datang 3 kali 4 kayaknya lama banget. Lambat ini kita berpikirnya, ketakutan kita. Jadi ada hubungannya dengan apa? Ini ada, jadi ternyata otak kita ini itu terdiri. Kok binatang itu otak Bapak Ibu? Cuman ada apa? Ada otak reptil. Nah ini yang paling cepat bereaksi Bapak Ibu. Apapun yang terjadi kita biasanya langsung survival, kita bertahan hidup. Kita harus diakui, kita ini terancam, kita ini bahaya, di dalam keadaan bahaya. Maka kita akan memutuskan dengan segera. Lanjut, ada otak mamalia, sistem limbik kita. Iya, Bunda Lia. Ini ada hubungan dengan emosi. Emosi saya. Waduh, iyalah 6.000 dari mana? Hari kalau maunya 5.000, 1.000-nya es teh manis. Ini ada hubungan dengan emosi. Nah, ada otak primata, gerakan kompleks menggunakan alat, dan manusia bijaksana, Homo sapiens. Itu Bapak Ibu cuma 1/4. Ternyata otak-otak zaman dulu itu tersisa di otak kita sekarang. Saya mau menampilkan video tentang cara kerja otak, tapi waktunya nggak bakalan cukup. Next Pak. Jadi anehnya, dulu kita kalau mikir, orang itu harus thinking fast, harus cepat berpikir. Ternyata kalau kita cepat berpikir, apa yang kita lakukan? Ceroboh, kemudian janik. Dan tapi ini alamiah Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita otomatis. Kita ingin bertahan hidup. Ketika dia nanya begini, kita padahal yang baik adalah sistem kedua, thinking slow. Thinking slow bukan lola Bapak Ibu, bukan lola. Di sini bukan lola, tapi berpikir bijak, melihat diri sebentar, lalu mengambil keputusan. Seperti tadi, kenapa kuis matematika itu nyebelin? Dari awal udah nyebelin. Jadi disuruh ngitung juga perasaan juga nggak tenang, nggak enak rasanya, nggak enak pokoknya matematika. Udah ada apa? Udah ada stigmata di kita. Kita ingin berpikir cepat. Nggak penting ini gitu. Ada seperti itu. Nah, yang kita ingin belajar adalah thinking slow. Bagian otak yang luhur untuk berpikir strategis, kreatif, metakognitif, yang sebenarnya adalah kekuatan, tapi kelemahannya apa? Membutuhkan banyak energi. Kalau anak murid itu lapar habis pelajaran kita, itu bagus Bapak Ibu. Berarti dia bekerja otaknya. Lanjut, next. Acuan. Jadi caranya gimana Bapak Ibu? Supaya kita bisa thinking slow, agar kita bijaksana. Yang pertama adalah fokus ke sisi positif. Jangan selalu merasa itu adalah ancaman. Baca, tar dulu, ini bukan ancaman, biasa aja. Kayak model saya ini yang paling susah, kenapa? Karena saya suka apa-apa terancam, makanya responnya cepat, gini-gini. Padahal dalam kebijaksanaan itu salah banget. Kita ya jadinya, ya betul, batang otak saya tadi sama sistem limbik saya begitu berpengaruh. Nah, ini aja. Nah, next, contohnya orang yang, contoh kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini siswa nulis, judulnya apa ini? Isilah dengan jawaban yang tepat dan benar.
Katak bergerak dengan cara dia gambar kataknya. Kataknya bergerak. Terus kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Alat geraknya adalah sayap. Dia gambar sayap, Bapak Ibu. Ini digambar sama. Ini bukan jorok ya, ini kendi. Ya, ini kayak jorok ya dari jauh ya. Ini kendi, Bapak Ibu. Bukan. Jadi contoh benda cair yang digunakan untuk memasak adalah ini semacam kayak kendi. Kendi nggak tahu dia mikirnya bagaimana. Tapi dia gambar semua. Apa itu nilainya? 0. Kebanyakan menghayal kamu untuk gurunya. Tulis di situ. Kebanyakan ngayal kamu, marah. Padahal berarti ini kira-kira kalau kita mau lihat positifnya anak ini kenapa? Ini pelajaran kelas berapa ini? Nggak kelihatan. Kayaknya kelas 4 itu ya. Kira-kira apa ini Pak? Kalau kita mau lihat negatif apa positif sih anak ini kayak gini? Kreatif, ya. Kalau kita mau lihat sisi positif, dia kreatif Bapak Ibu. Kreatif, kenapa? Dia gambar Bapak Ibu. Dia digambar sama dia. Ada gajah ini. Guna dari belalai gajah adalah untuk nih apa? Betul ini gajah Pak. Surut dia, ini nyembur. Tapi dia berarti dia ini bisa memvisualisasikan. Dia memvisualisasikannya dengan gambar. Nah itu Bapak Ibu. Next, yang acuan kedua supaya kita bisa berthinking slow, bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dimulai dari sistem limbik yang mengelola emosi kita. Jadi kalau kita next Pak, ini contohnya. Ibu membeli 3 telur. Ibu matematika Bapak Ibu. Ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur itu tidak habis? Tidak usah bikin kue. Pertanyaan aneh. Itu kan yang kita lakukan ketika tadi kita melakukan kuis matematika. Kayak gitu aja ditanyain. Kita udah sebel. Dari awal, waktu ini ada ibu membeli 3 telur, ibu akan buat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur? Kok repot? Ya gak usah bikin kue. Repot. Itu yang dipikirkan si anak. Bapak Ibu jangan bilang, hei kamu kan kita udah pelajari orang dia emosi duluan. Jadi keputusannya duluan. Nah bisa jadi. Next Pak. Terus acuan ketiga, lampaui mekanisme lawan, lari atau tak bereaksi. Fight or freeze. Jangan terjebak. Nggak semua keadaan itu adalah masalah harus dilawan atau kita diam atau apa, itu bukan semua. Nggak semua harus seperti itu. Inilah kecerdasan emosi kita untuk mengenali lingkungan. Ini Pak Ari ini jago, saya perhatikan jago banget ini ya, cara harus bagaimana mengendalikannya. Ya lanjut. Contoh di kebun binatang, ini ada gambar ya, gambar anak ngelihat gajah di kebun binatang. Di kebun binatang, Konita melihat handphone. Kira-kira Bapak Ibu mana handphone saya? Saya lihat gajah Bapak Ibu. Gajah, kamu gajah bukan? Saya lihat gajah. Kira-kira apa yang saya lakukan? Dikira si Konita ngapain itu Bapak Ibu? Hah? Benar kan dia? Benar. Tapi kenapa dia menjawab seperti itu Bapak Ibu? Imajinasinya melihatnya. Iya. Tadi dia merasa terancam. Dia ngelihat itu orang itu orang lagi lihat handphone. Kenapa dia di kebun binatang lihat handphone? Dia nggak mau mikir panjang, udah selesai. Handphone yang dia lihat. Nah betul, dia nggak baca. Ini kan di kebun binatang. Iya, Konita melihat handphone. Jadi dia melindungi dirinya sendiri tadi. Fight or freeze. Next. Jangan melawan otak Anda. Otak kita ini ya kayak gitu tipenya gitu ya. Tapi kenali, terimalah, beri waktu untuk belajar. Memang kita mungkin nggak semua langsung paham ya cara belajar kita. Nah lanjut. Ini soal. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang dihasilkan yang menyala adalah benar. Setrika berguna untuk benar. Langsung dia dengan energi benar. Dia kayak gini. Dia terlalu menerima langsung. Dia bilang istilah titik-titik ini dengan benar. Tapi dia membaca
di atas tadi. Udah, dia pakai thinking slow, thinking fast, cepat banget. Udah, istilah tadi benar. Nah, ini anak pasti selesai dalam waktu 10 menit ya semua. Bapak Ibu jadi paham ya, kenapa anak kita semua Google Form selesai 10 menit sudah dikumpulkan. Ada responnya. Kenapa? Karena dia berpikir begini. Nah, Bu, nggak sempat 10 menit nyontek siapa? Bodo amat. Selesai. Nah, ini buat Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini berpikir slow itu seperti melawan eskalator Bapak Ibu. Ini ada eskalator. Eskalatornya turun Bapak Ibu. Tapi kita harus belajar untuk naik ke atas. Supaya apa? Supaya bijaksana. Semua respon anak, misalnya ada anak begitu, wah langsung kita ya respon kita biasa kan? Itu anak nggak pakai baju kenapa? Karena respon dia kita lupa iya ya tujuan kita menuntun. Oh iya ya anak-anak itu percuma ya pakai kekerasan. Nanti kita belajar teori kontrol Bapak Ibu. Makanya kita harus step back ya seperti ini. Naik eskalator turun. Pernah berhasil naik eskalator turun naik ke atas? Nah, pernah. Tapi 2 langkah. Tapi kita tetap jadinya slow. Kenapa? Bayangin sama yang naik ke atas. Lah dia nanao dan pakai eskalator salah kan gitu orang ya. Nah seperti itu. Next. Bapak Ibu, ini Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa sebagai guru kita ini bukan cuma guru Bapak Ibu. Saya bersyukur ternyata jadi guru, saya ternyata juga seorang psikolog karena kita belajar psikologis di psikologi pendidikan kita semua mendapatkan ya saat itu dan ternyata nggak salah saya jadi guru karena belajar psikologis juga ternyata perkembangan peserta didik dan lain sebagainya. Lalu ada ilmu hidup jasmani fisiologis apalagi guru PJOK. Lalu juga kita belajar tentang etika. Gimana caranya kita berbicara dengan anak untuk membelajarkan juga estetika, bagaimana kita melihatkan keindahan atau kebagusan seseorang itu ada ilmunya dan jelas pedagogis. Ini bayangkan Bapak Ibu kita harus mempunyai 5 ilmu ini sekaligus, padahal belum lagi ilmu profesional kita sebagai seorang guru. Tapi ini memang harus kita miliki. Ini kata Dewantara. Next. Bapak Ibu, inilah peran saya disebut ini guru penggerak, tapi ini kita semua adalah guru penggerak sebenarnya. Dan inilah nilai-nilai kita, peran kita, nilai kita adalah kita yang harus sangat kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan juga kita perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid Bapak Ibu. Kepemimpinan murid itu adalah kerja kita di kelas. Next Bapak, udah sampai kayaknya nih. Ini refleksi. Bapak Ibu, ini refleksinya tentang perasaan Bapak Ibu. Ingat kalau refleksi tidak ada benar dan salah. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Tapi pokoknya ada responnya nanti. Momen apa yang penting menantang bagi saya dari pagi tadi Bapak Ibu? Mungkin tadi yang masih diingat tadi tepuk tangannya Pak Anggita. Boleh Bapak Ibu tulis di sini. Apa yang saya rasakan saat itu? Perasaannya seperti apa? Apa yang dapat saya ambil sebagai pelajaran seharian ini Bapak Ibu? Sampai jam 12. Apa yang saya lakukan untuk memanfaatkan apa yang saya dapatkan? Itu Bapak Ibu. Next mungkin kita tanya jawab ya. Oke. Udah. Selesai. Oh ya, ini ada satu. Untuk visi saya share di grup ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada refleksi akhir yaitu mengetahui visinya apa. Nanti Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak. Bahkan Bapak Ibu boleh memilih yang jadi ceritanya kita mau bikin sekolah nih Bapak Ibu. Sekolahnya kan sudah ada ya Bapak Ibu, sudah ada. Ini kan visi misi kita. Kalau misalnya kita punya sekolah atau sekolah kita ini berharap seperti apa, nggak apa-apa Bapak Ibu boleh mencurahkan nanti direfleksi ke tahap ketiga. Itu di laptop satunya Pak Anggita. Oke, seperti itu mungkin. Terima kasih untuk sesi pertama tahap 1 belum 2 saya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video dari kegiatan in-house training implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di SMA Negeri 1 Cikesal.